Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dengan Panji Mardika akan memaparkan tentang teknik teori navigasi dan tracking serta pengaplikasian pada hidrografi. Berikutnya, tracking adalah pemantauan pergerakan posisi secara terus-menerus selama survei hidrografi digunakan untuk memastikan jalur kapal sesuai rencana, merekam posisi alat ukur, ekolot, ADCP, dan lain-lain, menyusun peta laut yang akurat. Next, memahami konsep navigasi tracking, mengetahui jenis-jenis sistem navigasi, menjelaskan tentang tracking dalam survei hidrografi, mengaplikasikan teori pada kegiatan pemetaan laut. Navigasi sendiri adalah proses menentukan posisi, arah, rute untuk mencapai lokasi tujuan. Jenis navigasi: navigasi visual, navigasi inersial, navigasi satelit, atau yang biasa digunakan menggunakan alat GPS. Tracking adalah pemantauan pergerakan posisi secara terus-menerus selama survei hidrografi digunakan untuk memastikan jalur kapal sesuai rencana, merekam posisi alat ukur, ekolot, ADCP, dan lain-lain, menyusun peta laut yang akurat. Alat navigasi dan tracking, alatnya yang pernah kita gunakan adalah GPS, GNS receiver, echo sounder, AIS, yang biasa digunakan di kapal-kapal sipil atau kapal perang. Kompas digital, giro kompas, software hidrografi, HIPEC, Kinsei. Sistem koordinat dan sistem koordinat biasanya menggunakan geografis, long lead, sistem proyeksi peta, UTM, Mercator, datum geodetik, seri WG S84. Tahapan perencanaan jalur pelayaran: 2. Kalibrasi alat navigasi, 3. Pelaksanaan survei dan pencatatan data posisi, evaluasi lintasan terhadap standar akurasi. Untuk ilustrasi pengiriman data navigasi dan tracking, pertama, alut kapal yang di-onboard oleh GPS atau continue position. Inertial navigation. Inertial navigation berada di kapal, sedangkan integrated system multi-beam echo sounder biasanya di bawah kapal. Dia akan mengirimkan sinyal atau suara untuk mendeteksi getaran, motion sensor, sound velocity profiler. Next, tracking survei hidrografi. Tracking hidrografi biasanya dia akan mendeteksi kedalaman, bisa menggunakan GPS atau dengan tracket yang sudah ditentukan. Tracking di hidrografi sendiri biasanya apabila memetakan suatu posisi, biasanya menggunakan kapal yang lunasnya lebih dangkal. Biasanya bisa menggunakan skoci atau bisa menggunakan kapal-kapal kole-kole. Dia akan mencari semacam sinyal. Nah, sampai di situ penjelasan kami. Kesimpulan, navigasi dan tracking adalah fondasinya survei hidrografi. Pemahaman sistem dan koordinat alat bantu sangat penting karena koordinat itu akan menentukan suatu wilayah. Apabila digunakan suatu instansi yang semisal akan dibangun semacam dermaga atau pelabuhan umum, itu pasti akan membutuhkan atau memerlukan data dari
hidrografi. Aplikasi yang nyata mendukung kegiatan pemetaan adalah penelitian kelautan. Biasanya pemetaan itu dilaksanakan bertahap ya, berjenjang, karena pemetaan laut itu tidak bisa digunakan dalam jarak panjang, karena dengan sedimen tanah atau pasir lumpur di bawah itu akan mempengaruhi dangkal dan dalamnya suatu lokasi koordinat yang sudah ditentukan sebelumnya. Demikian kesimpulan dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.